Halo guys, kembali lagi bersama saya Toto dan ini Mas Bo. Halo. Yang ya salah satu ahli kopi lah. Dunia menguasai dalam berdunia perkopian. Yes. Sampai mana kemarin itu Mas? Tadi lupa. Kalau nggak salah kita terakhir bicara itu masalah kopi yang kita kelola di Maluku. Oh, Begitu. namanya kopi tuni ya. Kopi tuni. Berbeda dengan kopi Arabica dan Robusta ya, dicatat ya, diingat ya. Oke. Silakan monggo Mas. Ceritakan Mas. Siap. Nah, jadi begini. Kalau buat saya itu ya juga penting tahu sejarahnya. Sejarah dari kopi tuni itu sendiri. Jadi begini. Saya setelah proses yang saya cerita beberapa waktu yang lalu soal kopi Maluku ini, ya akhirnya saya dengan Bung Dev Kusali sepakat membentuk Yayasan Kopi Maluku di Maluku. Ya berkantor juga di Maluku. Bung Devi itu siapa? Bung Dev Kusali ini yang anak muda. Oh, yang tadinya itu ya, Papanya meninggal. Ya. Karena setelah minum kopi kena serangan kelihatannya. Terus dia pengen bangun yayasan bareng lu tuh kenapa? Setelah dia yakin bahwa kemungkinan satu, bapaknya salah minum kopi. Mungkin bapaknya punya tekanan darah tinggi, dia nggak paham, tekanan darahnya lagi tinggi-tingginya, datang ke rumah kopi atau warung kopi atau kafe, dia pesan kopi, baristanya nggak paham, main sajikan. Yang ada waktu itu mungkin di lokasi Arabica. Nggak lama habis minum itu dia katanya, yang saya dengar, saya nggak lihat kejadian tapi saya dengar cerita, bapaknya berdiri pusing, jalan ke mobil ke parkiran jatuh dan nggak ada gitu. Jadi balik lagi, saya pikir pentingnya kalau di awal kita bicara itu proses kopi ini sendiri dari awal mula kopi ini, cara ditanamnya bagaimana, cara dirawatnya bagaimana, cara diprosesnya bagaimana, cara masaknya bagaimana, baru bicara menyajikannya. Nah, sementara orang-orang yang orang pahami kopi ini ketika sudah disediakan dalam bentuk minuman itu barista lah yang paling pengaruh. Enggak, saya bukan membelain siapa-siapa, enggak, tapi kenyataannya begitu. Peran serta barista adalah meracik minumannya. Kalau bahan dasarnya sudah tidak asik, sudah tidak enak, atau sudah sangat asam. Kenapa bisa asam? Ya tadi karena saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, prosesnya yang nggak benar, fully wash. Memang kopinya bersih, bening, tapi vitaminnya udah hilang. Gitu loh. Nah, balik ke Maluku, ya saya menemukan keanehan atau anomali. Kenapa dari sepenglihatan saya kopi Maluku ini unik, ajaib dan baru. Saya mulai menemukan dengan beberapa kali perjalanan ke pulau-pulau itu bahwa kopi-kopi Maluku ini tumbuh di pinggir pantai. Tidak ada, Mas, sejarahnya kopi itu bisa tumbuh di pantai. Pesisir ya. Pesisir. Artinya katakan Arabica itu butuh ketinggian sekian ribu meter, kalau tidak salah 1.800 sampai 2.000 meter DPL. Arabica, Robusta butuh sekitar 600 meter DPL, Liberica butuh sekian ratus meter DPL.
Lah ini kok ada satu kopi yang di pinggir pantai aja tumbuh dan rasanya luar biasa. Itu kan keanehan. Udah gitu dari segi fisik, dari segi pohon, dari segi ciri daun, fisik ini biji kopinya kecil banget. Gitu loh. Jadi ya berdasarkan hal-hal itu, fakta-fakta yang saya temukan di lapangan dan saya sempurnakan lagi proses kopinya, dalam arti baik dari cara tanam, cara rawat, cara masak, pasca panennya, lalu cara masak, itu kita sempurnakan lagi, ketemu beberapa metode-metode baru. Begitu. Makanya begini, kopi Maluku ini menurut saya, pengamatan saya ini sangat penting. Pentingnya begini, ini cukup krusial untuk meningkatkan taraf hidup bersaudara di Maluku. Pertama, saya kasih ilustrasi dari segi harga. Awal saya ke sana, kopi Maluku ini itu dibeli pedagang 2.501 kilo. Sementara si pedagang jualnya di pasar itu bisa 90.000. Tuh ya. Posisi petani sangat tidak kuat. Sekarang saya mau tanya, tanah siapa? Pohon-pohon siapa? Yang keringetan siapa? Yang nikmatin siapa? Adil nggak? Makanya itu akhirnya saya jadi, pola pikirnya jadi cenderung sosialis atau katakan compassionate capitalism, kapitalis yang berbelas kasih. Itu berpengaruh. Akhirnya kita bikin yayasan bersama dengan Bu Dev Kusali. Yayasan pun akhirnya bikin koperasi 1000 Negeri Kopi Maluku, yang isinya adalah petani-petani dari 100 desa di seluruh Maluku yang kita bina. Kenapa? Petani-petani ini kan ujung tombaknya. Ibarat kata, you boleh dagang, tapi tahu diri lah kalau dagang. You boleh untung, tapi tahu diri lah kalau untung. Kan sebaiknya begitu. Nah, harga kopi, alhamdulillah, sekarang ini petani yang anggota kami itu jual dengan harga bertahap. Ada kenaikan bertahap, kita sesuaikan sama kondisi pasar. Itu di angka 50.000 1 kilogram. Dari 2.500 dalam waktu 3 tahun itu harga bisa 50.000 per kilogram. Dan harga itu kecenderungannya naik. Kenapa bisa naik? Kopi Maluku ini masih hitungannya langka. Kami program pembibitan kami di yayasan belum selesai. Untuk program pembibitan kami bekerja sama dengan beberapa orang. Begitu. Nah, terus terang jelas ada peran serta bantuan dari pihak Provinsi Maluku sendiri, kayak Ibu Widya Murad Ismail, beliau juga support. Lalu anak beliau Mas Reza Ananta juga support ke usaha-usaha kami di yayasan. Begitu. Supportnya dalam arti beliau mencoba membantu kami untuk masuk ke dinas-dinas terkait. Memang sempat ada rencana kerjasama dengan beberapa dinas terkait, tapi sayangnya rencana itu akhirnya boleh dibilang
kami nggak lanjutkan. Jadi begini, terus terang yang kami inginkan kopi tuni disebarkan ke petani, tapi penyebarannya itu harus terdata. Siapa yang terima, satu orang terima berapa pohon, itu harus terdata, biar tidak ada ketimpangan di situ. Nggak main bagi aja, nanti ada kesenjangan sosial di situ pasti. Kalau main dibagi aja, ada yang nggak dapat. Misalnya satu kampung yang anggota binaan kita, misalnya dapat 1.000 pohon. Nah 1.000 pohon itu berapa petani jatuhnya? Kira-kira begitu. Nah, tapi yang kami inginkan dibagi itu adalah kopi tuni. Cuma sayangnya bibit kopi tuni yang ada di pinggir-pinggir pantai itu rata-rata pohon tua. Okay. Artinya kita harus cari ke atas gunung. Karena kopi tuni juga ada di atas gunung. Pohon kopinya ya. Ya, Pohon kopi tuni. kita kan cari untuk bibit. Untuk bibit kita harus yang bagus. Ya. Nah sayangnya dengan kebijakan dinas terkait pada waktu itu tidak sejalan, karena apa yang mereka bagikan tidak cuma kopi tuni, dicampur dengan robusta. Makanya kami tidak inginkan kerjasama lagi. Walaupun sayangnya dari pihak Ibu Gubernur, Ibu Widya Murad Ismail itu juga sudah wanti-wanti dan sudah ya, tapi itu resiko otonomi daerah, Mas. Banyak yang jadi suka-suka. Begitu. Nah kalau untuk koperasinya kami itu sangat dibantu. Koperasinya jadi begini, koperasi kopi yang tadi saya cerita itu juga bekerja sama dengan koperasi MCE atau Moluccan Credit Union di bawah pimpinan Pak Yunus Tipka dan Pak Johnny Pais. Jadi begini, untuk apa adanya kerjasama itu? Untuk memutus jalur ke tengkulak. Karena tengkulak di sana cukup sadis. Misalnya Anda petani, Anda butuh duit 2 juta, 3 juta. Saya tengkulak. Oke. Saya kasih kamu duit 2 juta. Tapi hasil panen kamu untuk kebun yang itu, satu kebun 1 tahun buat saya. Kamu karena tidak punya kekuatan secara ekonomi akhirnya mau tidak mau. Tapi kalau dihitung, kamu terima 2 juta sekarang tapi rugi puluhan juta ke depan. Begitu panen saya yang berhak. Itu benar-benar lintah darat. Gitu. Makanya kami rasa perlu kerjasama dengan koperasi simpan pinjam Moluccan Credit Union di bawah pimpinan Pak Tipka, Pak Yunus Tipka, dan Pak Johnny Pais. Bahkan ibaratnya sebagian dari permodalan koperasi pun koperasi pinjam ke koperasi MC. Nah, ada bantuan juga dari Kepala Dinas Provinsi Maluku, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Maluku, Bapak Kadis, Bapak Haji Nasir Tilkodah. Beliau sangat membantu. Bahkan pada waktu COVID pun beliau masih mau membantu. Membantunya bukan dalam arti bentuk uang atau enggak, perhatian, izin. Misalnya waktu COVID awal-awal itu dulu berapa tahun yang lalu ya, nggak ada orang bisa masuk kota Ambon. Tapi pembelian kopi bisa tetap jalan. Beliau yang bantu. Memang cara-caranya agak unik. Itu kopi di drop di satu daerah, uangnya di transfer, barang diambil.
Karena orang dari kota tidak boleh keluar, orang dari luar tidak boleh masuk, gitu loh. Tapi walaupun sedikit jumlahnya, itu tetap ada perputaran uang. Banyak sekali negeri-negeri yang akhirnya positif membantu kami dalam program Kopi Tumbuh Maluku ini. Kayak misalnya negeri Aboru, di situ ada Bung Erwin Saia, lalu Waisamu ada Bung Tito, Saundulu ada Bung Johan, Atumete ada Bapak Raja Beni Lilihata, lalu Lapa ada Bapak Romo di situ, lalu Moso Bapak Harun, Ayah, banyak sekali. Lalu juga dari Saleman juga ada Mama Tati di situ. Artinya petani-petani yang membantu kita, yang mau bekerja sama dengan kita cukup banyak ya, cukup banyak. Tinggal permasalahannya adalah pembibitan. Terus terang saya bercita-cita, dan alhamdulillah kopi kami ini sudah diketahui dan bahkan juga sudah ibaratnya di endorse lah oleh Pak Sandiaga Uno. Beliau datang ke Maluku, beliau tahu kopi ini, beliau tanda tangan di atas satu sampel kopi. Nah, koperasi ini awalnya dikomandani oleh Bung Thomas Nimres Kosu, sekarang ini dikomandani oleh Bung Andre Sokulato. Masih berjalan semuanya, walaupun ibaratnya kami masih menunggu pembibitan ini bisa beres, bisa selesai, karena yang kami bibit ini kan memang kopi tuni, bukan kopi-kopi yang lain. Kami tidak butuh robusta dulu. Kenapa? Hama begitu. Jadi kalau yang disebar itu kopi robusta, kami takut hamanya kopi robusta atau kopi arabica yang disebar itu akan masuk ke Maluku begitu. Juga banyak perhatian dari Ibu Ari Suteja dari Yayasan Jakat, lalu Mas Wiji juga dari Yayasan Jakat juga sempat membantu kami, perhatian ke kami tuh ada begitu. Nah, kalau bicara sejarahnya sendiri, kopi-kopi yang ada kita nikmati di Indonesia ini adalah tinggalan Belanda. Ternyata itu ada sejarahnya. Jadi, Yo pasti pernah dengar Perang Patimura. Iya. Nah, Patimura itu kan oleh pihak Belanda difitnah anteknya Inggris. Oh, pahlawan Ambon ya? Pahlawan Maluku. Maluku ya? Ya, dari Pulau Saparua. Nah, Patimura ini atau Thomas Matulesi ini sebelum berperang dengan Belanda, itu sempat ada deklarasi yang disebut deklarasi Haria. Ada beberapa poin di situ, tapi saya ketika baca paling ingat itu poin nomor 8 kalau nggak salah. Di poin nomor 8 itu sangat menarik buat saya. Kenapa? Karena mereka menolak menyetorkan kopinya ke Belanda karena ini peninggalan dari nenek moyang. Nah, ibarat kata saya ketika baca itu, loh, bingung. Dibilang ini peninggalan nenek moyang,
Sementara setahu saya kopi yang ada di Indonesia ini yang bawa Belanda semua nih. Terjadilah itu perang Timur. Jadi fakta-fakta sejarah juga kelihatannya membuktikan bahwa kopi tuni itu adalah kopi asli dari Maluku. Bukan kopi yang diambil dibawa dari Yaman atau Ethiopia. Belanda kan ambil dari Ethiopia dan Yaman. Dan disebar ke seluruh Indonesia. Itu yang jadi. Suriname enggak ya? Ngambil Suriname. Enggak. Jadi kopi itu hanya bisa tumbuh di daerah yang diliputi garis khatulistiwa. Itu syarat utamanya. Kalau tidak ada di lingkungan khatulistiwa ini, kopi tidak akan bertumbuh. Makanya Eropa tidak punya kopi. Amerika, kecuali Amerika Selatan ya, yang dilewati khatulistiwa. Brazil. Ya, Brazil, Kolombia segala. Meksiko tidak ada kopi. Begitu. Amerika Selatan ada kopi, Brazil, Ada. Kolombia. Brazil, Kolombia, Meksiko, mereka punya kopi. Oh, Meksiko ada ya? Bahkan Panama juga ada kopi. Kopi Gesa, yang kopi termahal di dunia sekarang itu kan asalnya dari Panama. Ya. Nah, saya pikir ke depan itu perlu didirikan semacam sekolah kopi di Maluku. Kenapa harus di Maluku? Pertama, menurut saya masyarakatnya, petani kopi itu kalau sekolah resmi, mereka kan akan dapat sertifikat atau ijazah. Saya rasa belum ada petani kopi profesional bersertifikat berijazah. Gitu. Kalau sekolah ini ada, nah kebetulan program sekolah kopi ini saya sudah sempat tawarkan ke pihak Pak Sandiaga Uno, juga lewat kakak beliau Pak Profesor Indra Uno untuk ditindaklanjuti. Kita belum tahu hasilnya, kelanjutannya. Tapi yang saya lihat, legitimasi bahwa Indonesia adalah negara penghasil kopi itu bisa didapat, ada kopinya, ada sekolahan. Kalau nggak ada sekolahnya berarti belum bisa dapat begini. Untuk legitimasinya bisa, tapi agak sulit. Yang ada kita bakal dijajah lagi sama negara lain. Dijajah tanda kutip ya maksudnya. Dijajah maksudnya? Gini, sekarang gini. Amerika punya sekolah kopi kok di Texas. Mahal kalau mau sekolah di situ. Punya nggak mereka kopi? Mereka itu maksudnya Indonesia. Amerika. Amerika nggak ada. Ya udah. Mereka bisa bikin festival kopi internasional. Saya melihatnya dari sudut pandang itu. Kalau Indonesia melalui Maluku bisa ada sekolah kopi, petani sekolah, roaster sekolah, barista sekolah. Jadi nggak cuma diajarin teori tok, diajarin sampai nanam, cara rawat pohon, cara panennya, pasca panennya, cara masaknya, akhirnya di cara menyajikan. Baru komplit ilmu. Dan bukan dengan gaya yang sekarang ini ada. Untuk kurikulumnya sebetulnya saya sudah siapkan. Saya kerjasama dengan Pak Denny Leatinia dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Kami berdua sering ngobrol, akhirnya ngerembuk bikin kurikulum untuk sekolahnya. Insya Allah sudah siap kurikulumnya. Tinggal willing, tinggal goodwill dari pemerintah aja. Karena kalau saya suruh bikin sekolah sendiri, saya nggak ada uangnya. Ya. Nah kalau misalnya dari pihak, misalnya kementerian mau, silakan.
udah tinggal dijalanin, dibangun, tanah kita sediakan, begitu. Tapi masih dalam lingkup sekolah kopi itu ya maksudnya. Ya. Dan sekolahnya itu ada kebun kopinya juga, tapi bukan perkebunan. Kita akan pakai cara agroforestry. Jadi orang masuk sana paham toh. Ketika lu bicara kopi, lu nggak bicara cuma sekedar minum atau nggak cuma sekedar ngeracik. Lu juga paham masaknya bagaimana yang benar. Light roasting kayak gimana, efeknya apa. Medium roasting kayak gimana, efeknya apa. Dark roasting kayak gimana, efeknya bagaimana. Mundur lagi, cara ngolahnya, pasca panennya gimana, fully wash, semi wash, honey process atau natural, atau ada cara baru. Saya punya cara baru, kita bilang dry fermented. Itu di luar 4 cara itu. Oh, cara untuk apa? Proses pasca panen. Pasca panen, buah bukan roasting, kopi. bukan roasting. Bukan, Beda lagi. sebelum roasting. Roasting itu masak. Oh masak. Gitu. Ada 4 cara berarti ya. Yang umum 4 Empat cara, cara. cuma kita ketemu ada 1 cara lagi. Jadi 5, tapi yang kelima ini Belum resmi. belum resmi. Yang tahu cuma lu doang. Iya. Iya, rahasia yang mau lu ngasih tahu ya. Iya. Lu nggak mau ngasih tahu ya? Sorry, kalau gua kasih tahu bukan gua serakah toh. Gua cuma mau ngasih tahu ke orang yang memang pantas dikasih tahu. Gua yang riset, gua yang keluar duit, terus orang lain nikmatin. Iya, ngeklaim lagi. Ngeklaim. Iya. Ogah gua. Sama kayak misalnya, kenapa gua pengen kopi Maluku ini bisa. Ini ada data dari organisasi kopi internasional. Sekitar 5 sampai 7 tahun lagi ada beberapa jenis kopi Datanya boleh baru. kasih lihat ke sini, nggak apa-apa. Kasih lihat aja. Ini bukti datanya ya. Ya, Oke, coba aku pegang ya. Ini bukti datanya. ya mantul. kira-kira begitu Gitu ya. lah. Gimana? Apa bunyinya gimana? Sekitar 5 sampai 7 tahun lagi akan dikeluarkan kopi baru secara komersil. 1. Coffea racemosa. Itu berasal dari Afrika Selatan. 2. Coffea stenovilla. Berasal dari Sierra Leone. 3. Coffea brainia oblongifolia atau Coffea brasi. Berasal dari Australia. Wah, Australia kan nggak kena itu katulistiwa deh. Daerah pantai selatannya ada kecipratan sedikit. Oh, Ini bahaya. Maksud saya bahaya begini. Australia ada sekolah kopinya kok. oh. Begitu ini keluar, legitimate dia bikin festival kopi internasional. Indonesia mau ketinggalan lagi. Udah jelas Maluku punya. Bahkan nggak cuma 1, ada 3. Sorry gue potong. Indonesia belum pernah buat itu festival kopi internasional. Untuk internasional kayaknya belum. Legitimasinya apa? Kopinya yang bawa Belanda sini. Oke, terus? Lalu ada Coffea ambongensis dari Madagaskar. Dan kelima Coffea boinensis juga dari Madagaskar. 5 ini keluar, terutama yang saya takutkan jujur saja Brainia oblongifolia. Yang Australia itu ya? Australia. Kenapa? Australia ada sekolah kopinya. Ini makna dari arti takut ini karena bersaingnya susah mungkin ya kita untuk bersaing. Nah, tuh guys, kita punya saingan berarti kan. Jadi saingan ini cukup berat karena dia juga udah punya sekolah kopi. Yang bikin berat itu ya karena dia punya sekolah kopi kan. Kita belum punya untuk sekolah kopi. Yang benar, bukan kelas kursus. Bukan kelas kursus yang 3 bulanan gitu ya. Bukan. Jadi maksudnya pemahaman kelas kopi sekolah kopi kelas kopi itu sekolah itu kita belajar mengetahui tentang kopi. Bukan untuk baristanya ya, mengenai kopinya gitu biar memahami dunia kopinya ini gitu.
beda lagi kalau barista itu beda lagi. Tapi ini khusus buahnya, buah kopi gitu loh. Ya sebenarnya kalau saya perjelas, jadi begini, kalau lamanya sekolah ini kurang lebih itu 2 minggu lama pelajarannya. Sekolahnya. Ya, tapi dikejar pagi sampai malam, pagi sampai malam, Ah. pagi sampai malam sehingga bobotnya kurang lebih setara D1. Oh. Bobotnya. Bobot. Iya. Oh berarti itu bisa masuk universitas itu. Ya bisa dimasuk kurikulum universitas itu. D1. Belum lah. D1 bisa mas. Bisa, cuma Bisa. coba ini bukan universitas ya. Ya sekolah tinggi lah. Ya macam sekolah khusus atau ada kekhususan di situ. Di mana orang masuk di situ punya 3 pilihan. Mau jadi petani kopi profesional bisa, mau jadi roaster profesional bisa, mau jadi barista profesional bisa. Ah. Oke. Gitu. Dan Itu mereka berarti- semua dapat ilmu. Namanya fakultasnya fakultas kopi. Ya, Fakultas ilmu kopi ya nggak? Bener. kira-kira begitu. Tapi belum selevel university sih. Tapi Iya. kurang lebih bobotnya ini serius banget karena itu sistemnya asrama toh. Ah. Misalnya Toto nanti sekolah di situ, kamu harus mau 2 minggu tinggal di situ, nginep di situ, belajar di situ. Mulai dari pembibitannya diajarin, cara nanamnya yang benar diajarin, kan harus ada jarak ke bawah, jarak ke samping, jarak tiap pohon, itu harus ada. Kita bicara agroforestry, bukan bicara permakultur lagi. Oh. Lalu kopi itu sejatinya perlu tanaman peneduh, Oke. bukan perkebunan isinya kopi, enggak. Gitu. Nah, kalau kopi-kopi yang lain, yang 2 lagi, itu sangat unik. Tapi jujur belum mau saya keluarkan. Kenapa? Yang satu itu pohonnya cuma 5. Gua keliling Maluku pohonnya cuma 5, sekarang masih dibibit, di pembibitan. Udah super ajaib itu kopi. Bocoran kopinya itu yang satu ini merambat. Oh. Pohonnya ya. Pohonnya ini ranting-rantingnya merambat. Nanti yang merambat kayak. Dan kelihatannya buah kopi tersebut menyedot rasa dari pohon. Ya ibarat parasit, ibaratnya. Gitu loh. Ini sangat unik. Ada satu lagi kopi yang buah. Jadi gini, umumnya kopi itu kan dikotil toh. Satu buah isinya 2 biji. Oh. Ya kan? Iya. Itu dikotil. Umumnya kopi seperti itu. Ketika di kopi Arabica, di kopi Robusta atau Liberica atau Excelsa atau apapun, ditemukan anomali, tiba-tiba ada kopi cacat yang satu buah bijinya cuma 1 juga, atau monokotil. Itu yang disebut kopi lanang, kalau pernah dengar kopi lanang. Nah, kopi yang saya temukan lagi ini di Tenggara itu buahnya monokotil semua. Kan ajaib. Biasanya satu buah 2 biji ya, di dalam buah kopi itu kalau dikupas 2 biji. Lu bisa temuin satu-satu bentuk kecacatan, kadang-kadang ada yang disebut kopi lanang. Arabica atau Robusta ada, tapi itu langka, kecacatan. Nah ini ibaratnya seluruhnya monokotil, apa enggak ajaib? Gitu. Ya. Ini maksudnya ini pohon yang beda dari pohon tuni ini kan? Beda. Dua ini beda. Dua. Berarti
Satu pohon tuni udah ketahuan, yang dua ini masih Saya belum mau buka detail. detail, Nanti masih dulu. rahasia. Karena jujur aja, ya musuh banyak kok. Ya, lawan lah ya, lawannya banyak. Pesaingnya banyak juga ya. Kalau pesaing sih enggak ya, tapi orang-orang yang saya rugikan kan banyak kok. Ya. Contoh, melalui Pak John Latuni sama Ibu Laura Tanalepi. Itu gubernur Maluku bukan ya? Bukan, beliau itu pendeta. Oh, pendeta. Pak John Latuni ini pendeta beserta nyonya Ibu Laura. Itu mereka membantu kami untuk berhubungan dengan pihak Bank Indonesia. Bank Indonesia cabang Maluku melalui Pak Novi dan pimpinannya. Jadi hal ini juga sedikit banyak menunjang kerja kami untuk masalah kopi Maluku ini. Begitu. Lalu belum lagi di rumah kopinya, rumah kopi Tuni Maluku ya ada Tante Nesya toh, ada Bung Manfred Peters, ada Bung Nuning Wiratmojo, juga di situ ada Bung Jini Saia itu ada. Lalu di koperasinya itu banyak sekali, selain Bung Thomas Nimres Kosu ini, Bung Tommy Nimres Kosu, terus digantikan sama Bung Andre Sopulatu, sekarang jadi ketua koperasinya. Juga di sana ada pentolan-pentolannya macam Pak Heri, Pak Hendrik Waah itu. Lalu ada sebenarnya banyak sekali ya. Sebentar, saya mesti mengingat namanya satu-satu. Karena memang banyak yang terlibat, banyak yang berkecimpung. Jadi kayak tadi Aboru ada Bung Erwin Saia, di Watui ada Bung Riki Faksasili, lalu di Saunulu ada Bung Johan, di Hatu ada Bapak Nus Walarayo, lalu di Waisamu ada Bung Tito. Banyak, sumpah banyak. Mohon maaf ya yang disebutin ya. Ya kalau ada yang kelewat ya saya mohon maaf. Ada batas ya. Banyak sekali. Batas Belum di ingatan. Asilulu ada Pak Fenti. Banyak lah bantuan moral spiritual gitu dari orang-orang yang ingin melihat Maluku maju. Oke. Ya toh, jujur saja kami ini berharap kopi ini bisa jadi kunci ya untuk kemakmuran Maluku ke depan, sehingga Maluku bisa lepas dari predikat provinsi yang nomor 3 termiskin. Itu buat saya itu nggak masuk akal. Itu subur banget, bahkan Pulau Jawa ini kalah subur. Oke. Bisa ada yang bantu nggak untuk yayasan buatan yayasan itu siapa aja kira-kira yang bantu Mas Bowo? Pejabat-pejabat daerah siapa aja atau kawan-kawan yang dikenal? Ya kalau untuk yayasan yang membantu saya ada Pak Amril Duamona. Itu sebagai Beliau sangat banyak membantu ya untuk urusan-urusan kepemerintahan. Oh, itu dari yayasan apa dari mana? Nah, itu dari luar. Ibaratnya bukan orang yayasan. Oh. Nah, tapi beliau banyak membantu kita. Terus juga ya tadi ada Bu Ari Suteja dari Yayasan Jakart yang kerjasama sama kita, dan juga Mas Wiji. Ya. Terus ada ya selain itu ya ada Bu
Widya Murat Ismail, Ibu Gubernur, Wow. anaknya Mas Reza Ananta, lalu ada juga pihak-pihak seperti Mas Erik Aprilianto, itu juga cukup membantu di Ambon. Lalu ada siapa lagi ya? Dan itulah yang dianggap penting lah ya orang-orang iman. Iya. Orang penting Ada lah. yang di koperasi juga ada Pak Jafar dari Sawai. Cukup banyak lah, Cukup banyak ya. cukup banyak yang berharap bahwa hal ini bisa merubah nasib. Masih semuanya ya, Iya. semuanya ya. Artinya Jadi juga bisa membawa. artinya ini yang saya tangkap itu Mas Bowo ini ingin merubah nasib petani satu dan membawa Maluku menjadi maju gitu. Ya, dari kopi. Dari kopi karena penghasil tok itu ya kopi ya, nomor satu kopi ya. Enggak, jadi gini, kalau penghasil Maluku yang terbesar saya pikir dari hasil laut ya. Oh ya, hasil Hasil laut. laut, ikan. Tapi kan saya nggak menguasai hal itu, belum lagi rempahnya. Ah, Kayak macam cengkeh, pala, Ya. vanili, kokoa, kayu manis, kayu putih, itu semua dari sana banyak sekali. Nah tapi kalau bicara khusus kopi ini bisa jadi legitimasi untuk Indonesia. Sah Indonesia adalah negara penghasil kopi endemik, kopi asli, bukan kopi yang dibawa oleh penjajah dulu. Dari Belanda ini ya. Sejarah membuktikan kopi itu yang bawa masuk ke Belanda. Padahal sebelum itu ternyata Belanda sudah menemukan kopi di Maluku. Tapi karena ada perang Patimura itu Belanda marah ke mereka. Dikucilkanlah Maluku. Ya. Itu kan sejarah-sejarah yang tidak banyak orang pahami, Iya, tidak orang tahu ya. tahu. Bahkan mungkin orang di Maluku sendiri juga Nggak tahu. nggak tahu. Hmm. Tapi itu sangat menarik. Saya bersama Pak Amril juga berapa kali bedah sejarah di Maluku ini, ya memang ternyata ini bukan barang main-main begitu loh. Ibaratnya ibu kota VOC dari Ambon dipindah ke Batavia kok pasti ada sesuatu kan di sana Ya. yang mereka ingin tutupi. Selama ini yang ngetop rempah. Sekarang kalau kita mengacu ke data World Bank sendiri, kopi kan komoditas nomor 2 terbesar di dunia yang diperdagangkan. Setelah nomor 1 minyak bumi, nomor 2 kopi, nomor 3 kelapa sawit. Bayangkan kalau Indonesia bisa jadi nomor 1 lagi. Kenapa saya optimis? Hindia Belanda kan sama dengan Indonesia. Tanahnya sama. Iya. Kok sekarang Indonesia jadi nomor 4? Di bawah Vietnam. Ini ada sesuatu nih yang nggak beres ini. Gitu loh. Ya ibaratnya kalau ya saran kami kalau mau memajukan atau mau merubah nasib petani, kita main dengan cara-cara Bung Hatta, koperasi udah. Lebih fair. Bangsa ini kan sekarang ini kelihatannya dikuasai sama makelar. Kasarnya begitu, dikuasai makelar. Makelar yang menguasai distribusi, uang, dan lain-lain.
Padahal kita negara agraris. Bayangkan kalau petani kita nggak harus cuma kopi. Sistem ini nanti bisa diterapkan di komoditas lainnya. Sistem tata kelola manajemen kopi terpadu. Itu mulai dari yang gua sebutin tadi sampai ujungnya itu sebenarnya ada pabrik kopi saset. Yang kopi kapal api itu ya. Kayak ya model kayak gitu kapal ya. api. Kayak gitu. Dan saya inginkan itu jadi aset pemerintah provinsi. Kerjasama dengan siapa? Koperasi dan petani. Gitu. Oke, aku ambil kesimpulannya ya. Jadi yang saya tangkap itu kopi itu menjak zaman Hindia Belanda ya, Belanda masuk, kopi khusus di Indonesia ini Hindia Belanda ya disebutnya itu, Hindia Belanda itu lebih udah terkenal ya, kopi udah terkenal dan komoditas nomor 2 ya. Pas zamannya Belanda juga ya. Pas zaman Belanda itu komoditas nomor 2. Sekarang pun masih. Harusnya masih ya, tapi kan dulu di Indonesia turun peringkat jadi nomor 4 penghasil kopi. Tadinya nomor 1 tapi tidak nama Indonesianya, Hindia Belanda. Namanya masih Hindia Belanda. Ya, masih di urutan nomor 2. Ya mungkin kalah bersaing juga sama negara-negara yang lain ya, karena khususnya pemerintahnya lebih peduli ya, iya kan. Jadi itulah perjuangannya Mas Bowo ini ya guys. Jadi membentuk profesionalisme, menjadi bukan mengelit, mengetahui tentang dunia kopi lebih dalam. Jadi timbullah lahir namanya kopi tuni itu. Jadi kan orang-orang umum yang saya yakin ya jadi taunya itu cuma robusta, arabica gitu kan. Kita tinggal pesen latte gitu kan misalnya. Itu antara 2 kopi itu ya pilihannya ya, arabica dan robusta. Mayoritas umumnya begitu. Tapi ini beda, ini namanya kopi tuni yang dari Maluku gitu loh. Yang masih udah umum ya itu ya untuk Maluku ya. Kalau untuk Provinsi Maluku sendiri orang sudah mulai banyak paham. Udah mulai banyak tahu gitu loh mengenai kopi tuni. Dan ada lagi 2 kopi ini kata Mas Bowo ini yang masih dirahasiakan. Nah, dan juga membangun yayasan. Nah, itu dia menarik banget tuh. Jadi dengan usahanya sendiri mengenai teori-teori kopi, jadilah kebentuk yang namanya yayasan ini. Iya. Yayasan koperasi. Yayasan yang bentuk koperasi. Yayasan membentuk koperasinya. Ya, kalau di yayasan sendiri kan juga yang bantu juga ada Mama Judith Soplantila, Bapak Ekel Soplantila, Bung Joel Soplantila, ada Bu Siviani Huai, itu juga banyak membantu. Lalu ada Bung Marco Tupamahu begitu. Jadi saya pikir kalau kita mau mewujudkan cita-cita ini, mau lihat ibaratnya siapa tahu kopi ini bisa jadi salah satu bagian untuk menyiapkan Indonesia jadi satu negara yang kuat atau negara yang istilahnya super power lah kira-kira nanti misalnya 5-10 tahun ke depan. Karena jujur saja apa yang saya lihat di pemerintahan yang sekarang ini, wow, Pak Jokowi itu sangat menyiapkan itu. Memang banyak-banyak infrastruktur yang dibangun, memang orang banyak nggak suka mungkin atau ngoceh, nggak keru-keruan. Tapi yang beliau lakukan itu menyiapkan generasi muda nanti loh. Yang menikmati kan bukan kita. Ya mungkin lu masih nikmatin,
ibaratnya katakan generasi seusia Pak Jokowi atau seusia saya mungkin Nah, udah enggak. ya. Jadi infrastrukturnya juga membantu ya, Iya, logistiknya ya, pengiriman itu. Ya gitu itu apa dilihat dari pemerintah ya, salah satu contohnya ya, dengan membangun infrastruktur gitu. Nah, balik ke yayasan ya apa dan koperasi ini kan, Pak Mas Bo udah berhasil nih buat koperasi. Nah, ini koperasi ini di bidang bisnisnya ya kan, berjual beli ya, untuk menjual beli kopi tunnya pada kopi lain. Kita khusus sekarang ini kopi tuni. Khusus spesial kopi tuni. Cuma memang sayangnya jumlahnya masih sangat sedikit karena ya itu tadi pohonnya sebenarnya sudah mau punah, pembibitannya belum berjalan dengan lancar. Tapi kita pelan-pelan. Yang penting kita nggak diem aja. Iya, yang penting nggak diem, itu dia. Gitu. Ikhtiar gitu kan, ikhtiar usaha gitu yang penting. Tuhan kan nggak akan diam aja kalau kita nggak, Tuhan akan bekerja juga kalau kita juga ikut bekerja gitu loh. Kalau kita sama kerja gitu loh. Ya kira begitulah guys. Terus dan Mas Boy ini juga udah mendidik petani-petani di Maluku sana gitu loh. Itu luar biasa banget gitu. Luar biasa. Saya pribadi ya, ibu saya seorang guru, saya melihat dedikasi ya dengan penghasilannya tidak seberapa, tapi kalau buat saya orang yang mendidik itu, buat saya pribadi itu jasanya besar dan nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Nah, balik lagi untuk koperasi ini mau selanjutnya apa nih Mas, kira-kira ada strategi baru lagi untuk mengembangkan ekspor. Mau ekspor nih untuk mengembangkan koperasi, dia pengen ekspor Pak Bowo ini. Cuman memang kendalanya jelas masih ada satu kualitas. Kualitas itu bisa kita capai kuncinya di sekolah. Oh, balik ke sekolah ya. Iya. Nah, sekolah ini kan mengadakan standarisasi untuk petani kopinya. Oh, oke. Gitu. Sekarang kopi yang beredar di Maluku itu, yang kopi tuni itu ada di koperasi. Yang kopi lain, Arabica, Robusta, itu kan di pasar umum. Banyak, pedagang nakal, dicampur. Yang nakal pedagangnya bukan petaninya, justru orang-orang yang ngolah gitu Ya, makanya saya bilang bangke. Iya. Ngolah-ngolah itu paling bangke. Ini negara akal-akalannya orang, oknum lah itu ya. Iya, tapi ini negara ibaratnya ini negara makelar jatuhnya. Kasarnya begitu. McLaren Ya, kenapa mereka campur? Karena kopi tuni lagi naik daun. Sekarang 1 kilo itu bisa berapa ribu butir biji kopi. Lu campurin separohnya, mata lu udah jereng ngeliat itu. Lu mau pilahin tuh satu-satu. Iya lah. Kan nggak mungkin. Kecil itu. Kecil masih. Waduh. Setengah mati. Gitu. Makanya di sekolah saya juga punya harapan kalau sekolah ini nanti berdiri, ada itu dulu ada Bung Evan Lewol, beliau itu pernah boleh dibilang muridnya almarhum Om Bob Sadino. Oh, ini jago sama pertanian. Saya optimis kalau nanti sekolah ini jadi, itu Bung Evan Lewol itu akan saya maksimalkan di situ. Begitu. Jadi ibaratnya beberapa memang walaupun mereka tidak punya titel atau apa, oke, nggak ada masalah karena secara praktisi mereka sangat menguasai. Gitu. Nggak harus kita jadi doktor atau profesor atau S1 untuk memahami hal beginian. Kita kebanyakan teori juga percuma kalau nggak ngapa-ngapain. Nggak praktek ya, harus praktek memang. Kayak turun langsung itu penting banget, terjun langsung. Iya. Udah kemana-mana nih Mas Bu, lihat petani, menyaksikan langsung cara kerjanya bagaimana,
Gimana hasilnya, ya nggak? Ya. Ya kan? Ya, Kayak gitu. kita riset mulai dari cara tanam, cara rawat, proses pasca panen, cara roasting, sampai cara menyajikan minuman. Sampai menyajikan minuman. Ya. Dan itu konsep itu kita rampung masuk ke dalam calon sekolah tanda kutip ini, sekolah kopi ini. Gitu bro. Ya mungkin buat sebagian orang saya emang nggak cuma sebagian, ada yang bilang saya gila, idiot, apa tuh banyak. Orang-orang yang nggak suka sama saya juga ya banyak. Banyak ya. Gitu. Oke. Pesan buat orang pecinta kopi apa nih mas? Waduh, kalau pesen sih kayaknya gini, saya nggak berani untuk pesan kesannya kayak saya yang paling benar. Tapi paling tidak pesan ke diri saya sendiri ketika saya minum secangkir, kita juga mesti mikirin petani. Ada fair trade nggak di situ? Ada perdagangan yang adil nggak di situ? Orang-orang di kota kan belum tahu toh bahwa kopi yang mereka minum ini harganya misalnya sekian ribu, mahal, dibeli mahal kopinya, tapi petaninya nggak terima apa, kan miris toh. Balik lagi, tanah siapa, pohon siapa, darah siapa, keringat siapa, terus yang nikmatin hasilnya siapa? Ya nggak tahu lah, nanti ke depan saya belum berani janji banyak, ngomong banyak, tapi dengan Pak Amril Buomona memang kita ada rencana untuk tanda kutip rencana untuk bergerak lebih maju ke depan untuk soal kopi Maluku ini. Dan mudah-mudahan sih saya berharap dengan perhatian dari Pak Sandiaga waktu itu udah datang ke Maluku, apalagi sampai tanda tangan ke produk kopi kami. Ini saya ada fotonya, mau dikasih lihat Bisa, apa-apa. bisa, Mudah-mudahan boleh. kelihatan ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa kelihatan jelas ya. Iya. Tapi juga perhatian dari Pak Profesor Indra Uno, kakaknya Pak Sandiaga Uno juga ada. Apalagi beliau tuh kan orang pintar ya, Pak Profesor ini. Itu ya? Nah ini kopi tuni nih yang paling kecil. Nih, guys, yang paling kecil ya kopi tuni nih, paling kecil nih, yang paling kecil itu kopi tuni. Sebentar, mana ya? Ini dia, ini kopi kami, mudah-mudahan terlihat ya. Sudah ditandatangani. Di bawah ya, tanda tangannya yang bawah ya, sama Sandiaga Uno. Biar nggak mantul gimana ya. Ya itu Nah, jelas lah ini. ya. Kira-kira begitu guys. Nah ini Pak Sandiaga ketika lagi mencoba kopinya. Ini dengan baristanya petani yang kami bina, Bang Ipul. Begitu kira-kira. Kira-kira begitulah kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan nggak bosen karena saya orangnya cenderung kalau ngomong memang metodis ya, maksudnya Ya harus jelas, lengkap. Ya nggak karena ini nggak bosan, yang menarik gitu, karena ini pengetahuan wawasan baru ya buat kita ya guys. Kira gitu. Ya, mau ada tambahan apa gimana Mas Bu? kayaknya untuk saat ini
Belum, nanti mungkin kita obrolin kalau ada waktu lagi Siap. lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Ya, soal kopinya. Soal kopi ya. Mungkin ada usaha-usaha baru gitu kali ya Mas Bo ya, usaha. Ya ada nanti tapi belum waktunya. Masih dirahasiakan. Iya. Makanya nonton terus. Tunggu aja. Ini menarik nih guys. Harus nonton, ya nggak? Oke. Kira-kira kalau misalnya ada kesalahan kata atau perbuatan kita yang kurang enak, mohon maaf dari saya, Mas Bo. Sama saya juga minta maaf kalau misalnya sempat ada menyinggung beberapa pihak yang ya kurang enak, tapi ya kira-kira ya seperti itulah yang terjadi. Ya, semoga bermanfaat video ini untuk kita semua ya. Jangan lupa di subscribe, bantu di share, di like teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Ini kita bicara lagi nanti tentang kopi dengan Mas Bo. Ya, terima kasih semuanya. Sekian.